Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, Greenpeace merilis merek fashion internasional terlibat dalam pembuangan limbah di Sungai Citarum dan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Anda bersama saya, Lita Rinanti, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Merek fashion internasional Gap dituduh terlibat dalam pembuangan limbah industri beracun ke dalam sungai utama di Indonesia. Tuduhan tersebut dijelaskan dalam sebuah laporan baru dari Greenpeace. Sungai Citarum di Jawa Barat telah diberi label sebagai sungai terkotor di dunia dan penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Citarum itu mengeluhkan masalah kulit dan tangkapan ikan menurun. Greenpeace mengklaim pabrik garmen PT Gistek Indonesian Group adalah salah satu perusahaan di belakang polusi. Pabrik ini memasok produknya ke merek global Gap. Rebecca Hansky melaporkan. Jauh dari panggung catwalk di Dubai dan jalanan utama di kota-kota besar Asia. Disinilah pakaian ini bermula. Dan ini adalah limbah dari pabrik tekstil Indonesia, PT Gistek, yang masuk ke Sungai Citarum. Divisi garmen dari perusahaan tersebut adalah penyuplai untuk merek internasional seperti Gap. Di samping komitmen mereka yang sudah mereka sampaikan kepada publik, bahwa mereka akan mengedepankan kepentingan lingkungan, bahwa hijau saja tidak cukup, bahwa mereka punya tagline Be Bright, tapi yang kita temukan tidak seperti itu. Jadi kita menemukan standar ganda atas pernyataan mereka. Dalam contoh air yang diambil Mei tahun lalu dari 3 saluran pembuangan pabrik Gistek, Greenpeace mengaku menemukan sejumlah bahan kimia berbahaya. Yang pertama misalnya nonylphenol dan nonylphenol ethoxylate, mereka terkenal sebagai bahan kimia berbahaya yang persisten, tidak mudah terdegradasi, begitu dilepaskan ke lingkungan, mereka bisa terakumulasi dalam rantai makanan manusia, kemudian mereka juga bersifat toksik. Di samping mereka juga bisa menyebabkan gangguan hormon pada manusia. Kemudian tributyl fosfat dan antimoni, mereka dikenal atau diduga bisa menyebabkan kanker. Bahan kimia yang ditemukan dalam deterjen ini dilarang di Eropa, tapi tidak demikian dengan di Asia. Meski begitu, investigasi Greenpeace juga menemukan alkalin dari saluran buangan yang lebih kecil. Kadar keasamannya mencapai 14%. Ini hampir 2 kali lipat kadar yang diperbolehkan di Indonesia. Aktivis lingkungan mengatakan, ini menunjukkan kalau limbah cair ini tidak diolah sebelum masuk sungai. Gistek mengatakan Greenpeace mengambil contoh air itu di hari yang salah. Greenpeace waktu ambil yang kita takutkan pada saat itu karena saat renovasi ada alat atau equipment yang tidak sempurna bekerjanya sehingga bak tersebut yang harusnya air diproses dahulu baru dibuang, ini meluber keluar tanpa melalui proses yang betul, jadi harusnya prosesnya 5 step, ini baru 2 step sudah keluar, dan kebetulan waktu itu diambil oleh Greenpeace. Tapi biasanya kejadian gini operator kami akan segera tahu dan akan langsung ambil tindakan, dan itu nggak akan lama biasanya. Di bulan yang sama, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan keamanan kadar asam bagi perusahaan tersebut. Menurut surat ini, Mei tahun lalu, kadar keasaman atau pH dari limbah mereka hanya 8, sedikit di bawah kadar ambang yaitu 9. Pemerintah telah meletakkan papan seperti ini yang berbunyi, hati-hati limbah berbahaya. Tapi warga enggan menekan perusahaan untuk bertanggung jawab. Ada 4 sumber utama sebetulnya penyebab buruknya dari kualitas air Sungai Citarum. Yang pertama tentu saja bahwa industri yang kita bahas pada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah domestik. Domestik itu dari rumah tangga. Yang berikutnya adalah peternakan dan juga pertanian. Jadi itu 4 sumber utama yang memang menurunkan kualitas Sungai Citarum. Pemerintah harus berhenti menyalahkan masyarakat bahwa sebenarnya limbah domestik ini yang benar-benar sampai ke badan air hanya 15-30%. Beda dengan industri yang koefisiennya 1, dalam artian 100, jumlahnya 100 yang mereka buang sampai ke badan airnya 100. Greenpeace mendesak Gap dan perusahaan yang menyuplai untuk perusahaan itu untuk berkomitmen tidak menghasilkan limbah beracun berbahaya pada 2020. Seringkali kita temui memang akan lebih praktikal, akan lebih praktis apabila kita meminta atau men-challenge brand untuk berubah dulu.
karena kami percaya cycle berikutnya adalah pemerintah yang berubah. Kampanye ini telah berhasil meyakinkan 17 merek internasional, termasuk Levi's dan Zara, untuk memegang komitmen yang sama. PT Gistek mengatakan pada Asia Calling, pasca investigasi itu, kalau mereka bakal berhenti memakai penol dalam deterjen. Kali juga dengan adanya kasus ini juga kita lihat report Greenpeace ternyata dan beberapa perusahaan di Eropa itu memang mensyaratkan fenol itu harus 0. Dan itu manajemen sudah memutuskan, kita memutuskan bahwa mulai saat ini kita tidak akan memakai chemical yang mengandung penol. Dan ini sudah dijalankan. Dalam email dari Gap, mereka juga mengatakan kalau mereka telah menekankan pada perusahaan induk PT Gistek akan pentingnya mematuhi kode perilaku vendor. Mereka mengatakan kalau mereka akan bekerja sama dengan perusahaan tekstil untuk memastikan perusahaan patuh pada batasan soal bahan kimia. Tapi sekaligus menambahkan kalau sebagai industri, mereka sadar akan banyak yang perlu dilakukan. Bagi warga yang tinggal di sepanjang sungai paling tercemar di dunia ini, investigasi Greenpeace bukanlah sesuatu yang baru. Asep sudah melakukan pengujian dengan caranya sendiri. Gatal-gatal di kulit gitu. Cuma sifatnya gatal-gatal itu temporer gitu, nggak seterusnya gitu. Kalau yang terkena air ini ya gatal gitu. Ia berharap kampanye global ini akan berdampak pada kehidupan komunitasnya. Saya inginnya ada perbaikan dari segi lingkungan. Satu ya cara pengolahan limbahnya juga minta diperbaiki supaya daerah ini bisa dimanfaatkan lagi. Laporan ini disusun Rebecca Henschke untuk Asia Calling dengan bantuan Rio Rizalino.